Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Komar akan menjelaskan tentang vektor kolinear atau vektor yang segaris. Seperti apa sih vektor yang segaris itu? Kita lihat pembahasannya. Dua buah vektor dikatakan segaris atau kolinear jika kedua vektor itu sejajar atau terletak pada satu garis yang sama. Misalkan terdapat tiga vektor yang segaris, seperti pada gambar berikut ini. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Kita lihat bahwa vektor A, vektor B, vektor C ini merupakan tiga vektor yang sejajar. Yang membedakan antara vektor A, vektor B, dan vektor C yaitu panjangnya. Panjangnya yang A 4 cm, yang B-nya 8 cm, dan yang C-nya sama dengan 2 cm. Nah, dari gambar tersebut didapat bahwa vektor B ini sama dengan 2 dikali vektor A. Kemudian vektor C sama dengan setengah dikali vektor A. Kita tandai ininya ya. Ada angka 2, kemudian angka setengah gitu ya. Nah, jadi vektor A dan vektor B dikatakan segaris jika terdapat nilai K ya. Seperti halnya kalau di contoh ini, K-nya itu untuk yang bagian pertama sama dengan 2, di bagian yang kedua sama dengan setengah ya. Nah, sehingga A sama dengan K dikali vektor B. Sedangkan jika tiga titik A, B, dan C dikatakan segaris jika terdapat K anggota bilangan real, sehingga vektor AB sama dengan K dikali vektor AC ya. Ini katakanlah ada tiga titik yang segaris. Misalkan ada titik A, kemudian titik B, dan titik C. Titik A, titik B, dan titik C. Nah, A, B, C ini terletak dalam satu garis yang sama. Maka kita lihat, misalkan di sini vektor AB. Ya, vektor AB sama dengan ya vektor AC. Vektor AC tetapi panjangnya berbeda. Sehingga gitu ya. Di sini kita tulis K ya. K dikali AC. Oke, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini ya. Jika vektor A dan vektor A sama dengan 2i dikurang j ditambah xk, dan vektor B-nya sama dengan negatif 6i ditambah yj ditambah 12k segaris. Nah, ini kata kuncinya segaris ya. Maka tentukanlah nilai x dan y. Ingat dari kata kunci ini, kata kunci segaris tadi, kalau A dan B segaris, maka berlaku vektor A ini sama dengan ada nilai K dikali dengan vektor B. Kayak gini ya. Kenapa kayak gini? Karena tadi segaris. Oke. Kemudian kalian tuliskan elemen-elemennya. Vektor A ini elemennya berapa aja? 2, negatif 1, sama X ya. Berarti 2, negatif 1, sama X. Ini elemen dari vektor A. Kemudian K-nya kita tuliskan lagi dikali dengan vektor B-nya. Vektor B-nya ini elemennya, ambil elemennya aja, berarti negatif 6, Y sama 12. Dari sini ya, dari sini kalian kemudian kalikan K dengan negatif 6, K dengan Y, dan K dengan 12. Kalau kita tulis lagi ya, 2 negatif 1 X sama dengan K dikali negatif 6 jadi negatif 6K, K dikali Y jadi KY, dan K dikali 12 jadi 12K. Oke. Nah, yang berikutnya kita kerjakan ya, yang elemennya sama, yaitu yang bagian atas dengan bagian atas. Berarti
Ya, berarti di sini negatif 6K. Negatif 6K sama dengan 2. Atau 2 sama dengan negatif 6K sama aja ya. Oke, berarti K-nya sama dengan ya, K-nya sama dengan 2. Ini negatif 6 dikali K berarti dibagi ya, negatif 6. K-nya sama dengan, kita masing-masing bagi sama 2, jadi 1 per negatif 3 atau negatif 1/3. Ya, berarti K-nya sama dengan negatif 1/3. Itu dari baris yang pertama. Kemudian kita kerjakan baris yang keduanya. Kan yang ini ya. Baris yang keduanya. Oke, berarti negatif 1 sama dengan K dikali Y. Atau KY boleh ya. Atau KY sama dengan K dikali Y sama dengan negatif 1. K-nya tadi udah kita dapatkan dari sini ya, dari pengerjaan yang sebelumnya. K-nya negatif 1/3 dikali Y sama dengan negatif 1. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 1 dikali 3 per negatif 1. Sama dengan Y-nya sama dengan 3. Oke. Itu dari baris yang kedua. Sekarang kita kerjakan baris yang ketiga. Dengan baris yang ketiganya ini ya. Baris yang ketiganya yang warna biru. X sama dengan 12K. X sama dengan 12K. X-nya sama dengan 12 dikali K-nya tadi negatif 1/3. Ini kali ya, berarti 12 sama 3-nya ini bisa kita coret. 12 sama 3-nya kita coret. Jadi tinggal 12 bagi 3, 4. 4 dikali negatif 1 jadi negatif 4. Sehingga nilai X-nya negatif 4 dan nilai Y-nya sama dengan 3. Yaitu untuk contoh soal yang pertama ya. Sekarang kita kerjakan soal yang berikutnya. Misalkan di sini ketahui 3 titik yang segaris atau kolinear, yaitu titik A 2 negatif 1 P dan B-nya 8, negatif 9,8 dan C-nya sama dengan Q32. Oke, terus diketahui di sini 3 ini segaris ya. Titik A, titik B dan titik C ini segaris atau kolinear. Nah, ini kata kuncinya lagi segaris. Nah, kalau segaris di penjelasan sebelumnya maka berlaku gimana? Vektor AB sama dengan K dikali vektor BC. Nah, vektor AB, masih ingat kalian? AB itu berarti B dikurang A gitu ya. B dikurang A. Nah, sama dengan K di sini C dikurang B gini ya. Oke, B kurang A. Yang B-nya berapa? B-nya kita tuliskan elemennya 8 negatif 98. 8 negatif 98 dikurang ya. Yang A-nya 2 negatif 1 sama P. Ini sama dengan K C dikurang B. Yang C-nya Q 32 dikurang ya, dikurang yang B-nya 8 negatif 9 sama 8. Kayak gini ya. Oke, kita kerjakan untuk baris yang pertama dulu. Baris yang pertama, misalkan yang ini ya. Gitu ya. Baris yang pertama kita peroleh 8 dikurang 2 berarti 8 kurang 2 sama dengan 6 ya, sama dengan
K dikali Q dikurang 8. Ini kita tulis lagi, Q kurang 8. Oke, kemudian kita lihat baris yang keduanya. Baris yang keduanya ini ya. Negatif 9 dikurangi negatif 1 jadi negatif 8 sama dengan K dikali 3 dikurang negatif 9 berarti 12. K dikali 12. Dan yang berikutnya ya, persamaan yang terakhirnya ini sama yang ini ya. Berarti 8 dikurang P sama dengan K dikali 2 kurang 8 negatif 6. Oke, K dikali negatif 6. Dari ketiga persamaan ini yang bisa kita kerjakan yang satu variabelnya dulu. Untuk yang bagian ini, yang bagian pertama ini ada dua variabel, ada variabel K sama variabel Q, yang kedua ada satu variabel K, yang ketiga ada dua variabel juga ya. Yang kita kerjakan berarti yang gampang yaitu yang satu variabel. Yang sini ya. Berarti kita peroleh bahwa negatif 8 sama dengan 12K ya. Berarti K-nya negatif 8 dibagi 12, masing-masing kita bagi sama 4, berarti negatif 2/3. Oke, K-nya sudah kita peroleh, baru kita bisa memasukkan atau mensubstitusikan negatif 2/3 ke persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama kita peroleh 6 sama dengan K ya, K-nya negatif 2/3 dikali Q dikurang 8. Nah, ini cara mengalikannya boleh kita kalikan gini ya. Jadi yang tiganya kita kalikan sama 6, jadi 18 sama dengan negatif 2Q, negatif 2 dikali negatif 8 jadi plus 6, 16. Negatif 2Q-nya kita ke kanankan, berarti 2Q sama dengan 16 dikurang 18. 2Q sama dengan negatif 2, berarti Q-nya sama dengan negatif 1. Dan yang berikutnya untuk mencari P-nya kita kerjakan untuk yang bagian 4-nya ya. Sini 8 dikurang P sama dengan K-nya tadi berapa? K-nya negatif 2/3 dikali negatif 6. Atau sini 8 dikurang P sama dengan negatif 2/3 dikali negatif 6. Negatif 2 kali negatif 6 jadi 12 dibagi 3 jadi 4. Kemudian P-nya kita 4 ya, 8-nya kita ke kanankan jadi kurang 8. Negatif P sama dengan 4 kurang 8 negatif 4 dan P-nya sama dengan 4. Nah, dari sini kita peroleh nilai P dan Q. Nilai P-nya sama dengan 4 dan nilai Q-nya sama dengan negatif 1. Oke, ini ya. Ini contoh soal yang kedua. Semoga kalian bisa paham ya dengan mengikuti contoh-contoh soal berikut ini. Nah, untuk selanjutnya biar kalian lebih paham lagi, silakan kalian mencoba latihan-latihan soalnya. Oke, gitu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.